Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada mata kuliah penelitian tindakan kelas kali ini kita akan membahas secara keseluruhan mengenai sistematika untuk format laporan di PTK. Nah, yang diharapkan nanti teman-teman setelah menyimak ini kalian bisa menjelaskan ya, jadi konsep dasar penyusunan atau sistematika pelaporan PTK-nya. Nah, kemudian sebenarnya di PTK di mata kuliah ini teman-teman harus melakukan penelitian nanti ya di sekolah, melaksanakan penelitian tindakan kelas, kemudian nanti setelah selesai kemudian menyusun laporan penelitian hasil penelitian tindakan kelas itu. Nah, kemudian laporannya itu nanti disusun berdasarkan sistematika yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah selesai menyusun laporannya itu nanti diharapkan bisa dipublikasikan ke jurnal, di proceeding atau pertemuan ilmiah dan lain-lain baik skala nasional maupun internasional, itu ya harapannya ya. Kemudian pada bagian awal tentunya ada halaman judul ya untuk sistematika laporannya itu. Jadi nanti disesuaikan tata letaknya, nanti bisa melihat pedoman yang ada di panduan skripsi di website fakultas ya FKIP. Nah, itu silakan dilihat ada tata tulisnya. Jadi ada penelitian kualitatif, kuantitatif dan juga ada PTK. Nah, silahkan untuk disimak di sana sistematikanya. Kemudian nanti langsung saja langsung ke ini ya, ke bab 1, 2, dan 3. Tentu saja di bagian awal di bab 1 itu nanti ada pendahuluan. Bab 1 itu berisi pendahuluan yang terdapat di dalamnya itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini sangat penting sekali ya. Ini berguna untuk penelitian kalian mau nanti akan melaksanakan penelitian selain PTK ini, ada penelitian kuanti dan kuali, itu latar belakang masalah itu menjadi hal yang penting untuk kalian perhatikan. Nah, jadi di latar belakang masalah ini yang pertama nanti teman-teman akan mendeskripsikan masalah. Nah, ada masalah apa saja di kelas. Nah, teman-teman kemarin juga sudah melakukan observasi di sekolah dasar. Jadi nanti teman-teman tinggal membuatnya, menyusunnya, deskripsi masalahnya seperti apa. Kemudian untuk di dalamnya lagi setelah itu ada data awal ya. Jadi data awal yang mendukung adanya masalah. Mungkin teman-teman bisa mengatakan ini masalah karena ada hasil belajarnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian setelah itu adalah akar timbulnya masalah dengan menunjuk lokasi penelitian dan waktunya ya. Kemudian kalian jabarkan bagaimana urgensi penelitian itu harus dipecahkan. Kenapa sih kalian memilih masalah itu? Nah, kenapa masalah itu yang kalian pilih sebagai masalah yang paling penting untuk segera dipecahkan? Nah, silakan dituliskan di situ. Kemudian yang pertama tadi ada latar belakang masalah ya di bab 1. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tentunya lebih mudah jika kalian kemas dengan bentuk pertanyaan berupa kalimat tanya. Kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah ya tentunya. Kalau misalnya memang rumusan masalahnya ada 3, jadi nanti di tujuan penelitiannya juga minimal ada 3. Nah, kemudian untuk manfaatnya, manfaat penelitian disesuaikan dengan apa yang direncanakan dalam proposal ya. Penelitian bisa mengembangkan. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah ada bab 1 berisi yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian lanjut ke bagian bab 2. Nah, bagian bab 2 ada apa saja? Yang pertama, bab 2 itu adalah kajian teoritik ya, yang terdiri dari teman-teman mengemukakan teori dan hasil kajian atau temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi teman-teman harus mencari penelitian-penelitian yang relevan, yang sudah pernah ditemukan. Nah, itu sebagai pendukung kalian untuk penguat teori kalian. Kemudian di kajian teoritik ini teman-teman bisa memberi arah dan petunjuk pada pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya membangun bab 2 ini
Fungsinya untuk membangun argumentasi teoritis yang menunjukkan bahwa penelitian yang diberikan dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti diberikan argumentasi teoritis juga ya di sana untuk bahwa penelitian kalian ini bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Kemudian kemukakan hipotesis tindakannya. Mungkin sebagai contoh, melalui misalnya dengan pengembangan model media X nanti dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dikemukakan hipotesisnya. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian ya. Nah, ini kaitannya dengan metodologi. Jadi nanti di metode penelitian ini teman-teman mendeskripsikan latar penelitian secara jelas. Nah, karena ini penelitian tindakan kelas ya. Kemudian nanti dijelaskan tahapan di setiap siklusnya. Nah, nanti ada apa saja dalam tahapan setiap per siklusnya. Itu yang pertama ada rencana, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan dan evaluasi beserta jenis instrumen yang digunakan. Nah, nanti dideskripsikan semuanya di situ. Kemudian refleksi. Nah, bedanya antara penelitian tindakan kelas ini dengan penelitian yang lainnya adalah di refleksi ini. Nah, bedakan antara pada saat proposal dengan pada laporan ya. Jadi nanti refleksinya berbeda. Nanti teman-teman akan mencoba untuk membuat laporannya dulu. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan bersifat rasional, nah visible, nah ciri-ciri ilmiah dulu ya. Jadi tindakan yang dilakukan itu harus melingkupi rasional, visible dan kolaboratif. Nah, di sini karena apalagi teman-teman ini nanti kan masih ada yang belum menjadi guru kelas ya. Jadi silahkan berkolaborasi dengan guru kelas di SD yang kalian observasi tersebut. Nah, seperti itu. Nanti untuk proposal, kalau untuk proposal hanya sampai di bab 3 ya. Kemudian nanti setelah dilakukan penelitian tindakan kelas nanti akan lanjut ke bab 4. Jadi nanti untuk di bab 4 nanti berisi hasil dan pembahasan, deskripsikan latar penelitian secara lengkap di sana. Kemudian uraikan masing-masing siklus disertai dengan data lengkap beserta aspek-aspek yang direkam dan diamati setiap siklusnya. Nah, jadi tetap harus ada observasi di setiap siklusnya, nanti kemudian direfleksi seperti itu. Kemudian tunjukkan adanya perbedaan dengan pelajaran yang biasa dilakukan. Nah, jadi ada bedanya itu silahkan nanti dijelaskan juga. Misalnya mata pelajaran misalnya sebab matematika misalnya, sebelum kalian terapkan metode X ini seperti apa dan ketika kalian terapkan ini menjadi seperti apa. Nah, itu silahkan dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian pada refleksi, jadi kalau refleksi itu berisi temuan ya tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi dalam bentuk grafik. Jadi nanti dibuat seperti grafik. Jadi nanti ketika kita bisa mengamati gambar grafik itu bisa bisa terbaca, oh ternyata ada kenaikan seperti ini dengan melalui treatment ini ternyata berhasil bisa meningkatkan hasil belajar misalnya. Nah, kemudian kemukakan perubahan yang terjadi atau perbaikan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, guru, minat, motivasi, belajar, hasil belajar, dan hasil keseluruhan siklus dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir bagian 5 ya. Jadi bab 5 itu berisi simpulan dan saran. Nah, di dalam simpulan dan saran ini hasil penelitian sesuai dengan hasil analisis dan tujuan penelitian yang ada pada proposal. Nah, harus sinkron ya. Jadi dari proposal sampai nanti laporan akhir itu nanti harus sinkron. Nah, kemudian berikan saran sebagai tindak lanjut berdasarkan simpulannya, baik negatif dan positif. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambaran apa saja sih yang terdapat pada tiap bab di penelitian tindakan kelas itu. Nah, nanti tentu saja juga di bagian akhir ada daftar pustaka ya. Jadi teman-teman segala referensi yang kalian cantumkan, jurnal-jurnal yang kalian kutip, pendapat itu semuanya kalian cantumkan di daftar pustaka. Nah, setelah itu nanti untuk selanjutnya silahkan teman-teman untuk mencoba membuat proposal penelitian tindakan kelas ya. Jadi nanti dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, nanti setelah
Selanjutnya setelah ini teman-teman bisa upload di MS Team. Saya berikan waktu ya, nanti saya akan berikan instruksi lanjutan di Microsoft Word. Nanti akan saya kirim di file ke koordinator kelas masing-masing. Nah, demikian teman-teman untuk materi kita hari ini. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, gunakan panduan sesuai buku panduan yang ada di fakultas ya. Jadi silahkan di-download di sana, sekalian teman-teman berlatih bagaimana caranya untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar ataupun nanti bisa melalui koordinator kelas untuk bisa memberikan ke saya. Terima kasih, demikian selamat siang untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.